Oke, aku mulai. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Departemen Akademik yang sudah memberikan akses untuk kita tutoring pada pagi hari ini. Nah, di sini pertama kita akan terlebih dahulu untuk tutoring from home mengenai pembuatan paper. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, teman-teman angkatan dari 2021. Kita bertemu lagi, di tutoring from home yang sebelumnya juga aku udah pernah juga untuk nutor beberapa matkul dari yang diajarin oleh yang diajarin. Oke, di sini tuh kenapa sih memang karena di sini tuh kita ada dua yang di sini aku diminta untuk monitorin gimana sih membuat paper seperti itu. Nah sebelumnya iya kalau untuk pembuatan paper sih sebenarnya sama-sama aja seperti sesuai dengan panduan yang diberikan oleh dosen seperti itu. Nah cuman mungkin beberapa sebelumnya dapat apa namanya dapat himbauan juga, dapat saran juga kalau misalnya beberapa sebaiknya untuk tutoring itu harus ada tentang pembuatan paper karena kan kita di jurusan atau di prodi ilmu politik itu ada dua konsentrasi hubungan internasional dan juga kebijakan publik seperti itu. Jadi di sini kita lebih banyak untuk tugas-tugas itu adalah membuat paper. Nah, oke, mungkin tanpa berlama-lama, mungkin ya tadi itu mungkin beberapa banyak juga aku dapat sempat dengar kalau ada beberapa nilai-nilai paper yang uh, nggak sesuai sama ekspektasi dari dosen-dosennya seperti itu. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, nah, oke, terima kasih Ali sudah di slide. Nah, jadi di sini tuh struktur paper akademik ini di sini tuh kita akan membuat gimana sih struktur yang baik terkait dengan paper akademik seperti itu. Nah, memang pada intinya atau pada apa ya pada esensinya itu memang untuk struktur paper sama aja yang dimana itu harus ada tiga unsur pendahuluan isi atau tulisan atau body pembahasan dari papernya terus yang ketiga itu ada penutup atau kesimpulan. Nah dari penutup ini biasanya ada kesimpulan dan juga saran seperti itu atau rekomendasi dari kita. Nah, akan tapi di sini tuh untuk struktur paper akademik itu kita ada yang namanya isu atau topik yang di sini itu adalah judul penulisannya apa sih judul penelitian yang bakalan kita angkat seperti itu. Nah, yang kedua itu ada abstrak. Nah, sebenarnya untuk paper akademik sebenarnya nggak apa-apa juga nggak pakai abstrak. Cuman untuk abstrak ini biasanya untuk paper penelitian. Jadi kan kadang ada juga dosen yang minta nggak pakai abstrak, tapi teman-teman nggak apa-apa juga nyantumin abstrak karena abstrak itu akan menjadi poin plus dari paper yang teman-teman bikin seperti itu. Oke, nah terus di sini tuh ada pendahuluan. Nah, biasanya di pendahuluan ini tuh ada latar belakang. Apa sih latar belakang? Nah, nanti akan aku jelasin di slide-slide berikutnya. Oke, mungkin Ali bisa untuk PPT untuk bisa di slideshow kan? Oke, ya sebelumnya dulu. Sebelumnya lagi. Yang di struktur paper akademik. Oke. Nah, oke baik. Terima kasih. Nah, yang keempat itu ya yang tadi kita baru bahas di pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini ada latar belakang apa sih latar belakang dari paper atau tujuan atau penulisan yang bakalan kita angkat di paper tersebut. Nah, jadi di sini tuh kita harus menjelaskan nih di pendahuluan atau di latar belakang ini tuh kepada pembaca tentang apa sih paper kita tersebut seperti itu. Nah, kenapa sih paper kita ini tuh penting untuk pembaca baca seperti itu dan apa sih yang kita coba capai di paper kita itu. Jadi ada kenapa esensinya kita milih paper tersebut, kenapa kita harus meneliti kasus tersebut, terus
mungkin kita juga di pendahuluan ini kita juga bisa sedikit mention terkait dengan teori apa sih atau pertanyaan penelitian apa sih yang bakalan kita angkat seperti itu. Nah, nanti akan ada di slide terakhir itu akan ada satu contoh study case yang bakalan aku berikan contoh kepada teman-teman. Oke, mungkin untuk disclaimer sedikit, ini mungkin untuk source-nya itu aku cari beberapa literatur, terus juga terkait juga ada beberapa panduan dari dosen juga. Ini yang aku kumpulin, terus aku jadiin satu bahan tutoring seperti itu. Jadi teman-teman nggak harus nggak harus ngikutin apa struktur paper yang ini, tapi teman-teman bisa lihat nih banyak kok di YouTube juga banyak terkait dengan bagaimana sih pembuatan struktur paper akademik yang baik seperti itu. Cuman untuk esensinya memang ada pendahuluan, isi, sama penutup seperti itu. Nah, untuk isi itu yang pendahuluan apa sih pentingnya latar belakang apa sih yang pentingnya studi kasus yang kita angkat ini kayak gitu. Terus yang keempat ada isi atau tubuh tulisan. Nah, di isi atau pembahasannya itu kita akan jelasin terkait dengan subbab. Ada beberapa subbab dari teori. Jadi nanti di pendahuluan itu sebenarnya untuk besarnya itu memang ada pendahuluan, isi, sama penutup. Tapi di isi itu nanti kita kan ada sebelum dari pendahuluan itu kan ada pertanyaan penelitian atau rumusan permasalahannya apa. Nah, setelah dari rumusan permasalahan itu pasti ada kerangka teorinya. Nah, dari kerangka teori itu ada beberapa, misalnya ada 2 atau 3 beberapa kerangka teori. Nah, terus ada pembahasannya. Dari pembahasan tersebut kita kita jelasin nih tadi kerangka teori apa yang bakalan kita bahas. Nah, itu yang jadi bagian dari sebab di pembahasan seperti itu. Nah, terus yang kelima itu ada penutup atau kesimpulan atau kesimpulan dari bahasan atau berupa poin-poin atau pointers dari pembahasan kita tadi. Nah, terus baru yang terakhir itu ada referensi atau daftar pustaka. Oke, next. Ya, oke. Jadi di sini sebelum kita membuat sebuah paper itu pasti teman-teman ada beberapa dosen pasti udah ngasih nih kalian untuk misalnya untuk materi tentang geopolitik nih atau mata kuliah geopolitik, kalian udah dikasih terkait dengan topiknya apa, misalnya topiknya tentang geopolitik ya, tentang geostrategi seperti itu atau geostrategik. Nah, jadi itu topiknya adalah geostrategik. Nah, jadi dari geostrategi, misalnya tema itu adalah geopolitik suatu negara nih. Terus apa sih topik atau apa sih fokus dari topik tersebut gitu. Jadi kalian ada topik nih. Kan kita sebelum kita menulis sebuah paper itu pasti kita tahu apa sih kemana akan kita bawa paper ini, judulnya apa sih atau permasalahannya apa sih seperti itu. Jadi ada topik terus ada judulnya gitu. Oke, nah yang pertama itu ada tema. Oke, tadi tuh fokusnya itu apa kayak gitu kan. Nah, jadi yang pertama tema atau topik. Tema itu misalnya terkait dengan geopolitik, temanya geopolitik di suatu negara. Nah, terus judul papernya apa? Judul papernya itu adalah analisis geopolitik Rusia, misalnya kayak gitu, analisis geopolitik Rusia, misalnya dari Russian Grand Strategy seperti. Jadi kita fokus judul papernya itu adalah ke Russian Grand Strategy. Jadi gimana sih strategi Rusia terhadap energi gas mereka kayak gitu. Jadi itu judul papernya. Terus fokus studi kasus. Nah, fokus studi kasusnya itu adalah ke geopolitik Rusia. Jadi bagaimana sih geopolitik Rusia ini tuh dalam mengekspor atau menyalurkan atau menguasai atau juga mengembangkan kebijakan dari energi gas Rusia itu. Nah, itu jadi fokusnya. Jadi fokusnya itu adalah ke geopolitiknya itu. Temanya adalah geopolitik satu negara. Terus judul papernya itu adalah analisis geopolitik mengenai Russian Grand Strategy. Nah, terus untuk fokus studi kasusnya itu adalah ke geopolitik dari Rusia itu dalam mengembangkan energi atau kebijakan energi gas mereka. Kayak gitu. Kalau kebijakan berarti itu kita berkaitan dengan kebijakan dalam negeri dan juga kebijakan luar negeri dari si Rusia tersebut. Nah, terus yang keempat itu adalah pertanyaan penelitian. Nah, apa sih pertanyaan penelitiannya kayak gitu? Oke. Tadi kan contohnya itu tadi terkait dengan Russian Grand Strategy. Untuk pertanyaan penelitiannya itu adalah bagaimana Rusia dalam bagaimana upaya Rusia dalam mengembangkan atau dalam
mengelola atau ya mengembangkan kebijakan Russian Grand Draft Strategy tersebut. Nah, itu kita fokus kepada ke strateginya tadi. Jadi kita fokus ke bagaimana upaya Rusia itu dalam kebijakan Russian Grand Strategy-nya itu. Nah, itu kita fokus ke pertanyaan penelitian. Terus baru ke teori. Nah, teori tadi misalnya kerangka teori. Nah, biasanya kalau kerangka teori itu kalau untuk yang esai biasa aja itu mungkin nggak perlu terkait dengan apa sih kekurangan dari teori atau kelebihan dari teori, terus ada teori rujukan, terus ada teori turunan-turunannya seperti itu. Nah itu biasanya, nah itu kalau kemarin itu yang 7.000 kata itu kan biasanya kemarin angkatan 2020 mungkin teman-teman juga ada mungkin membuat paper yang 7.000 kata itu mungkin ya. Terus kalau untuk kerangka teori tadi, kalau yang tadi berkaitan sama studi kasus kita tadi adalah Russian Grand Draft Strategy, yaitu untuk kerangka teorinya itu adalah kita akan ngambil mengenai teori dari apa sih strategi itu menurut para ahli. Jadi kita yang pertama itu kita harus ambil dulu teori dari si temanya. Temanya adalah geopolitik. Jadi teman-teman jelasin dulu konsep dari geopolitik tersebut. Nah, menurut siapanya? Ada yang menurut Saul Cohen, terus ada, ya pokoknya banyak deh berbagai macam tentang teori mengenai geopolitik tersebut. Ada geopolitik tentang resource war, ada geopolitik tentang astroekonomi, terus berbanyak macam deh geopolitik terkait seperti itu. Jadi karena di sini itu adalah Russian Grand Draft Strategy untuk study case-nya, berarti itu adalah upaya Rusia itu dalam mengembangkan kebijakan energi gasnya seperti itu. Berarti itu adalah kebijakan, berarti itu lebih ke geostrategi. Jadi teman-teman untuk teori, kerangka teorinya berarti itu teman-teman jelasin dulu apa sih geopolitik, terus apa sih tentang pengertian dari geostrategi itu, kayak gitu. Mungkin itu aja kalau untuk yang judul terkait dengan tema, judul paper, fokus studi kasus, pertanyaan penelitian, sama teori. Kayak gitu. Jadi teman-teman tuh harus tahu dulu nih kemana fokus dari penelitian atau paper yang teman-teman bikin gitu. Kan di sini ada juga banyak juga mungkin beberapa teman-teman angkatan aku yang ya dikasih topiknya ini, nah itu dijadiin judulnya kayak gitu. Kadang-kadang enggak, jadi kadang-kadang kan studi kasusnya banyak nih, maksudnya tuh luas kan, nah itu pasti nggak bakalan teman-teman kuasain sebanyak itu, nanti kemana-mana pergi. Jadi harus kalian fokusin ke satu isu kayak gitu, yang apanya yang bakalan kalian ambil kalau geopolitik Rusia, berarti itu kalian ambil tentang energi gasnya aja gitu, nggak usah ke mana-mana kayak gitu, nggak usah ke budaya, nggak usah nggak usah ke apa ya, ke budayanya. Politiknya sih masuk ya, kalau untuk Russian Grand Strategy ini juga berkaitan sama suatu negara itu berusaha untuk mengontrol atau menguasai negara mereka untuk bisa bertahan hidup, untuk agar tidak tidak mengancam negara mereka atau tidak menghindari dari adanya ancaman dari dalam dan juga ancaman dari luar seperti itu. Jadi enggak tentang itu sih, pokoknya jangan harus fokus sih. Jadi kalian tuh harus dalam membuat paper bisa dikasih tugas bikin tentang ya tadi tentang geopolitik nih. Nah, geopolitiknya yang kemananya, ke kebijakan apanya kayak gitu. Jadi nggak harus dua kebijakan, kalian juga ngambil ke budayanya ataupun ke sosialnya kayak gitu. Jadi fokus ke keamanannya aja, kalau berarti geopolitik berarti itu ke security atau keamanan di sebuah negara itu. Mungkin itu. Tapi kalau misalnya teman-teman masih kurang nih penjelasan aku, boleh resign aja kayak gitu. Oke, next Ali. Oke, nah yang pertama itu adalah tadi kita tuh harus mikirin judulnya. Setelah kita mikirin, udah tahu nih fokus kita kemana, nah itu kita akan bikin judulnya. Nah judulnya itu tuh berupa konsep-konsep utama atau variabel-variabel yang ingin kita teliti kayak gitu. Judulnya berkaitan sama apa nih? Jadi topiknya tadi tentang geopolitik. Nah terus judulnya tentang apa kayak gitu. Mungkin juga nanti aku bakalan jelasin tentang misalnya temanya itu atau topiknya itu tentang impor beras nih, impor beras, terus judul dari impor beras itu apa ya kayak gitu. Mungkin pengaruh impor beras ini terhadap kebijakan dalam negeri kayak gitu, misalnya kayak gitu. Jadi misalnya temanya tentang impor beras atau temanya tentang energy security, atau temanya tentang misalnya
apa ya, pokoknya tentang resource war atau perang sumber daya kayak gitu. Jadi judulnya apa nih yang bakal kita ambil? Nah, berarti tentuin negara, salah satu negaranya kayak gitu. Mungkin ada juga beberapa dosen dia topiknya tentang energy security strategy. Nah, itu ngambilnya tentang Arab Saudi misalnya kayak gitu, atau mungkin misalnya England. Nah, tapi teman-teman harus tahu lagi misalnya mau judulnya apa ya kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk energi security strategy, terus negara yang kita disuruh sama dosen kita tentang Arab Saudi, berarti teman-teman harus lihat lagi tuh, baca-baca lagi jurnalnya mau kemana ya. Soalnya kan di Arab Saudi itu banyak terjadi konflik, misalnya terjadi di Arab Spring, misalnya konflik Arab Spring, atau kalau kita lihat kan di wilayah Timur Tengah itu kan banyak terjadi konflik-konflik kayak gitu. Nah, jadi konflik berkepanjangan terjadi Arab Spring, terus ya kayak gitu yang lain-lain sebagainya lah. Nah, itu teman-teman fokusnya kemana, ke tahun keberapa kayak gitu. Jadi konsep-konsep utamanya apa, terus variabel yang ingin diteliti apa kayak gitu. Nah, terus misalnya kalau untuk tadi geopolitik Rusia, berarti kan Russian Grand Strategy itu siapa, maksudnya di pemerintahan siapa kayak gitu. Nah, kalau untuk Russian Grand Strategy itu kalau tidak salah, koreksi juga ya teman-teman. Nah, kalau Russian Grand Strategy itu pada pemerintahan Vladimir Putin. Nah, otomatis itu setelah kalau nggak salah itu sudah dibikin kebijakan 2020. Nah, teman-teman itu bikin geopolitik Rusia melalui Russian Grand Strategy pada masa pemerintahan Vladimir Putin pada tahun 2020 sampai sekarang misalnya kayak gitu. Jadi harus ada nih ya, jadi di sini tuh judulnya itu harus dibuat dengan kalimat yang efektif, jangan yang terlalu berbelit-belit kayak gitu. Terus yang di poin ketiga itu judulnya harus memuat siapa, di mana, dan juga kapan. Apa sih yang menjadi fokus kita gitu, misalnya faktor-faktor ataupun misalnya juga pengaruh. Terus siapa yang membuat kebijakan itu, siapa aktornya, terus di mana tuh tempatnya itu di mana, misalnya di Arab Saudi, di Indonesia, di Prancis, atau di mana-mana, di negara-negara. Terus kapan terjadinya, jadi harus ada rentangan waktu kayak gitu. Jadi semua di judul itu ya udah, kita nggak usah misalnya teman-teman bikin judulnya tuh tanpa kapan, tanpa waktunya nih, tanpa urutan waktunya. Otomatis di situ teman-teman bakalan ngawur dan bakalan meluas banget, paper kalian itu bakalan bisa beribu-ribu halaman kayak gitu, ataupun ya beribu-ribu jumlah kata gitu. Jadi harus ada biar kalian juga nggak pusing juga nih bahwa ini akan dibawa kemana ya, pertanyaan penelitian tuh papernya ataupun pertanyaan penelitian. Jadi kita fokus ke nanti akan ada pertanyaan penelitian tadi kayak gitu, ada rumusan masalahnya kayak gitu. Nah, terus di sini udah ada apa, siapa, di mana, juga kapan, pokoknya intinya itu. Nah, terus dalam memilih judul itu harus kita perhatikan. Nah, apakah judulnya itu harus sebetulnya dengan tema yang tidak aku bilang tadi sih. Jadi judul itu harus sebetulnya sama temanya. Terus kasus itu apakah yang kita angkat ini memiliki literatur yang banyak. Kita juga harus melihat juga ketika kita mengangkat sebuah judul, misalnya judulnya itu ada di negara apa ya, di negara misalnya Afrika atau Sudan. Itu kan kadang-kadang banyak nih atau enggak misalnya juga Rasudan terkait dengan apa ya, energinya juga atau enggak tentang um, ya pokoknya tentang misalnya terkait dengan masalah kemiskinannya, apakah kasus yang kita angkat itu tuh memiliki literatur yang banyak atau enggak kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita memilih kalau kita memiliki kasus terus banyak literatur, banyak kita jumpai di jurnal-jurnal internasional ataupun nasional, nah itu tuh kan pasti membantu kita gitu. Kalau misalnya ya kayak gitu, jadi tuh kita lihat juga nih kasusnya apakah banyak nggak para peneliti atau orang-orang yang udah mengangkat isu itu kayak gitu. Kalau semakin banyak literatur itu pasti akan memudahkan teman-teman untuk menyelesaikan paper yang kalian buat seperti itu. Jujur aku juga pernah sih di semester ini aku udah ngalamin bahwasanya ada beberapa kali ganti judul karena memang kurang literatur kayak gitu. Jadi dosen juga bilang sebelumnya apakah ini tuh kasus kita ini tuh banyak literaturnya atau enggak. Jadi lihat dulu literaturnya apakah ada nih atau mudah didapetin atau enggak. Jadi ada beberapa sih di kelompok aku tuh yang sebelumnya itu kita struggling banget karena memang literaturnya itu
sedikit gitu, jadi otomatis kita mau nggak mau ganti lagi. Nah, otomatis yang terakhir itu kita nemu kasus yang ataupun ya kasus yang lumayan banyak lah gitu untuk literaturnya. Jadi itu memudahkan kita juga nanti untuk menyelesaikan paper kayak gitu. Terus yang terakhir itu apakah kasus tersebut bisa diteliti ya tadi sama juga gimana sih tingkat kesulitan analisisnya. Misalnya kita harus perhatikan juga apakah data-datanya itu bisa dipenuhi atau enggak, kita dapatin atau enggak. Terus kesulitannya gimana sih tingkat misalnya apakah yang sangat tinggi atau menengah atau yang sedang kayak gitu. Yang menengah atau maksudnya ya masih easy lah gitu untuk dikerjain kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi untuk pembuatan judul memang harus diperhatikan banget. Jadi harus kalimatnya harus efektif, mudah dipahami, terus ada memuat apa, siapa, di mana juga kapan. Kayak gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah pembuatan latar belakang masalah. Jadi, latar belakang masalah itu ada di pendahuluan. Jadi, pendahuluan bab 1, terus ada latar belakang masalahnya. Jadi, latar belakang masalah itu berkaitan dengan apa sih, kenapa sih di sini tuh latar belakang masalah itu menyampaikan kepada pembaca apa sih sebenarnya masalah yang ingin kita teliti dengan sejelas-jelasnya. Jadi, masalah apa sih tentang masalah tadi energy security ataupun ya tentang Russian Grand Strategy tadi kayak gitu. Apa sih masalah yang ingin kita teliti gitu. Jadi masalahnya itu harus kita jelasin di latar belakang sejelas-jelasnya kayak gitu. Jadi jangan latar belakang kalian bisa bikin 2 paragraf itu udah lumayan, cuman 3 paragraf itu tuh udah maksimal sih untuk latar belakang tiga paragraf. Jujur aku dulu pernah bikin latar belakang masalah itu 1 paragraf dan itu sangat panjang banget kalimatnya dan itu sempat di apa ya, ada dapat komen dari salah satu dosen matkul di semester 4. Jadi itu jangan jadi latar belakang itu jangan pernah dibikin 1 paragraf yang itu panjang banget. Jadi latar belakang itu bikinlah yang sesuai dengan tema kalian, maksudnya sesuai dengan apa sih, dengan membaca latar belakang 1 paragraf doang itu ketika dosen atau pembaca itu baca, itu tuh bakalan nangkep, "Oh, dia tentang ini ya, oh tentang Russian Grand Strategy ya, oh berarti oke saya akan tahu nih kemana nanti." Di latar belakang itu aja dia ada latar belakang ketika kita membaca latar belakang itu kita udah tahu fokusnya kemana itu bakalan bagus untuk ke selanjutnya pengerjaan paper kalian. Jadi di latar belakang itu diusahakan itu harus benar-benar masalahnya itu tuh memang udah harus dijelasin di sana kayak gitu sejelas-jelasnya sehingga pembaca itu kayak oh saya udah tahu nih masalahnya apa bagus nih jadi kayak orang-orang tuh tertarik gitu untuk bacanya jadi nggak terlalu mikir-mikir banyak ini masalahnya apa ya ini kok ada gini ini kok gini-gini gitu jadi bakalan ngawur atau bakalan meluas gitu pembahasannya. Terus yang kedua itu membuat konsep-konsep utama atau variabel-variabel yang ingin diteliti kayak gitu. Apa sih konsep-konsep utama atau variabel-variabel yang ingin kita teliti? Itu tadi berkaitan sama judulnya. Konsep-konsep utamanya tentang misalnya tentang minyak ataupun tentang negara-negara yang berkonflik kayak gitu misalnya ya udah jelasin aja konsep-konsep utamanya apa energy security terus ya segala macamnya pokoknya terkait dengan konsep-konsep utama atau terkait dengan judul dan juga tema tadi kayak gitu. Terus di sini tuh dari latar belakang kita juga harus mampu menjelaskan 5W plus 1H. Apa sih masalah yang kita teliti? Masalahnya tentang geopolitik nih. Terus siapa sih aktor yang ingin diteliti? Aktor yang dari geopolitik Rusia, dari Russian Grand Strategy tadi. Siapa sih aktor yang ingin kita teliti? Nah, jadi ketika kita membuat kebijakan nih, ini contohnya kan tentang kebijakan dari Russian Grand Strategy dari Rusia. Nah, siapa sih yang membuat kebijakan tersebut? Nah, siapa aktornya itu adalah Vladimir Putin. Terus ada nggak sih aktor kontranya atau aktor pro-nya kayak gitu. Nanti itu dijelasin kayak gitu. Siapa aktornya? Kalau di sini aktornya mungkin bisa negara. Aktor kan ada aktor state, ada aktor non-state, ada state actor, ada state non-state actor, terus ada ya kayak gitu ada dua aktor kayak gitu. Terus ada misalnya kayak gitu. Jadi siapa sih aktor yang ingin diteliti kayak gitu. Terus di mana sih fokus yang ingin kita teliti? Nah, tadi ini fokusnya itu kemana gitu. Fokusnya berarti kita di sini itu adalah mengkaji bagaimana upaya Rusia melalui kebijakan Russian Grand Strategy-nya itu gitu.
di dalam menjaga keamanan negaranya dari ancaman luar. Karena kan energi gas Rusia itu kan yang terbesar. Nah, itu gimana sih cara mereka untuk mengelolanya? Gimana cara mereka itu agar bisa survive dan bisa mengalahkan musuhnya atau rivalnya, itu adalah Amerika, terus negara-negara Uni Eropa kayak gitu kan. Jadi apa sih fokusnya? Jadi di sini tuh Russian Grand Gas Strategy itu adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Vladimir Putin itu untuk apa ya, untuk meningkatkan eksistensinya itu di Eropa Timur dan juga Eropa Barat kayak gitu. Jadi itu adalah tujuan dari atau fokus dari si Russian Grand Gas Strategy. Jadi kita itu udah kita fokus ke sana aja, ke Russian Grand Gas Strategy tadi, upaya-upaya si Vladimir Putin itu apa kayak gitu. Oke, kayak gitu. Terus mungkin kita bisa tambahin nanti apa sih nanti di pembahasan lebih jelasnya lagi terkait dengan apa aja nggak sih, ada nggak sih konflik-konflik terkait dengan Russian Gender Strategy itu, perusahaan apa gitu, siapa yang mengelola dari energi gas tadi, pasti kita pasti akan dikelola karena perusahaannya itu apa kayak gitu. Nah, terus di sini tuh yang poin keempat, kapan sih rentang waktu atau periodisasi yang diteliti dan mengapa alasan memilih periode tersebut. Nah, jadi apa nih waktu dari kebijakan Russian Grand Gas Strategy ini? Jadi teman-teman harus fokusin. Jadi dijelasin atau dari tahun 2020 misalnya Russian Grand Gas Strategy ini dibentuk pada tahun 2021 sampai misalnya hingga sekarang, ataupun ya sampai 2022 ataupun sampai 2010 nggak apa-apa. Itu mungkin klimaksnya ada di sana kayak gitu. Terus bagaimana sih kronologis atau cerita kasusnya? Jadi teman-teman harus ceritain bagaimana kronologi atau cerita kasus dari si Russian Grand Gas Strategy ini terbentuk kayak gitu. Kenapa dibentuk? Alasannya dibentuk kenapa? Kayak gitu. Terus kenapa dan kenapa isu tersebut menarik untuk diteliti kayak gitu? Apa pentingnya untuk diteliti? Apa sih pentingnya studi kasus dari Russian Grand Gas Strategy ini tuh untuk pembaca untuk pembaca-baca kayak gitu, apa sih pentingnya kayak gitu bagi audiens, bagi pembaca untuk menganalisis kasus tersebut. Mungkin itu di latar belakang masalah. Intinya teman-teman harus ingat lagi, latar belakang cukup paling maksimal 3 paragraf itu udah memang harus fokus terus masalahnya apa yang ingin diteliti gitu. Terus jangan harus menjelaskan 5W plus 1H kayak gitu. Oke, next. Oke, dan di sini teman-teman harus ingat juga bahwa di sini tuh latar belakang di sini tuh harus bersifat umum ke ke arah yang lebih spesifik. Jadi gitu. Jadi di awal teman-teman jelasin dulu misalnya Rusia adalah negara yang letaknya secara geografis seperti ini, memiliki rentang alam, memiliki wilayah yang memiliki banyak sumber daya alam. Pokoknya itu kan bersifat umum kayak gitu. Teman-teman jelasin secara umum dulu gimana sih latar belakang Rusia tersebut, terus dari tahun ke sini, terus jelasin juga kebijakannya apa. Pokoknya dari umum terus ke lebih spesifik. Nah, spesifik itu baru ke masalah apa sih yang diteliti kayak gitu. Oke, di sini tuh dalam terbelakang para pembaca ya tadi udah aku jelasin juga di latar belakang ini tuh para pembaca itu sudah terbayang apa sih pertanyaan penelitiannya dan apa fokus yang akan diteliti kayak gitu. Jadi teman-teman kita udah harus ingat dari umum ke spesifik. Spesifiknya berarti udah ke pertanyaannya bagaimana sih upaya Rusia dalam Russian Grand Gas strateginya itu untuk apa ya meningkatkan eksistensinya di Eropa Timur dan juga Eropa Barat ataupun bisa juga ke global kayak gitu. Itu ke spesifiknya latar belakang yang secara umumnya tadi kayak apa sih Rusia bla 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 bla, terus Rusia pada tahun ini gini-gini, terus mungkin teman-teman bisa jelasin juga setelah perang dingin, pasca perang dingin Uni Soviet itu terpecah kayak gitu, tapi jangan terlalu meluas, cukup ke beberapa beberapa mungkin flashback ke beberapa dua kalimat sih harusnya untuk flashback ke belakang kayak gitu, baru jelasin ke dari umum ke spesifik kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, nah di dalam latar belakang ini tuh jangan yang di sini aku percepat aja ya untuk mengingat waktu juga.
dalam membuat latar belakang masalah ini, teman-teman jangan terlalu menganalisis, jangan menyimpulkan, terus jangan memberi saran, cukup dengan fokus ke judul kalian aja, gitu. Next. Oke, ini baru ke perumusan masalah atau pertanyaan penelitiannya. Nah, di sini tuh pertanyaan penelitian tadi setelah latar belakang, terus yang di poin keduanya itu ada yang namanya pertanyaan penelitian. Nah, apa sih inti penelitian tadi yang udah aku jelasin beberapa nih. Tadi bagaimana sih upaya Rusia dalam Russian Progress strateginya tadi, terus bisa terkait dengan katanya, terus judulnya apa kayak gitu, terus apa, bagaimana, dan mengapa, uh, uh, apa ya, apa, bagaimana, dan mengapa. Biasanya tiga kata tanya ini sih yang paling banyak dijelasin untuk input di pertanyaan penelitian gitu. Next. Oke, nah baru kita masuk ke kerangka teori. Nah, di sini kerangka teori ini tuh mengenai konsep-konsep utama yang terdapat dalam judul. Terus aku udah sempat singgung juga, mention juga di awal, apa sih konsep-konsep utama, jelasin tentang apa sih pengertian dari geopolitik itu, ataupun yang lain tentang impor beras, kayak misalnya apa terkait dengan tema dan judulnya. Jadi itu ada konsep-konsep utama yang terdapat dalam judul, terus teorinya menjelaskan juga dan menjawab pertanyaan dari penelitian. Jadi dengan di kerangka teori ini tuh kita mencoba untuk menjawab nih pertanyaan penelitian kita tadi. Terus juga teori ini akan menguraikan kerangka analisis dalam pembahasan. Jadi dari teori ini tuh kita akan menguraikan lagi ke dalam pembahasan. Jadi alurnya itu pertanyaan penelitian, kerangka teori, baru pembahasan. Terus kita juga jelasin nih kelemahan dan juga kekurangan teori. Kalau misalnya teman-teman minta pasti di panduan dosen-dosen pasti ada kan, nanti jelasin nih kelemahan dan kekurangan teori, terus rujukan teorinya apa. Kalau misalnya teman-teman mata teori liberal nih, jadi teori rujukannya, terus teori turunannya misalnya banyak teori turunan dari liberalisme itu. Misalnya teman-teman bisa angkat ke teori neoliberalismenya juga, terus terkait juga dengan feminisme, itu kan juga turunan dari teori dari liberal, feminisme, humanitarian teori, kayak gitu, dan sebagainya. Nah, terus untuk peace teori juga bisa sih, itu turunan teori dari liberalisme. Nah, terus untuk pendukung teori liberal ini apa? Pendukung teori liberal ini apa-apa aja, terus mengkritik ataupun ya pengkritik teori liberal ini apa, kayak gitu tuh teman-teman harus bisa jelasin kayak gitu. Jadi ada perdebatan para ahli menurut teorinya masing-masing gitu. Terus sumber teori bisa kita dapetin dari buku penelitian-penelitian para ahli, terus jurnal-jurnal internasional kayak gitu. Next. Nah, baru kita masuk ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini kita mencoba menganalisis pertanyaan dari penelitian tadi. Nah, terus kita juga akan berusaha menjawab kerangka teori yang telah kita gunakan. Jadi kita ini berusaha untuk mengembangkan lagi nih pertanyaan penelitiannya apa, terus kerangka teori yang kita jelasin itu apa. Nah, di sini tuh untuk memudahkan dalam pembahasan sebenarnya dibuat struktur yang dibagi per sub bahasan. Nah, jadi misalnya kita bahas pokoknya nanti aku jelasin ada contohnya biar lebih tahu. Jadi di sini tuh di dalam pembahasan kita mencoba harusnya itu harus ada bagian. Kita misalnya di bagian pertama pengertian ini apa, terus data-datanya mana kita jelasin, terus peta ataupun ada peta geopolitik dari Rusia kita jelasin juga. Terus negara-negara yang mengekspor itu apa kayak gitu. Terus pokoknya gitu, gitu sih. Jadi kita lebih jelasin strukturnya itu per subbahasan itu apa. Kayak jadi harus ada pokoknya diminta datanya mana, terus ada nggak sih solusinya, dampaknya, pengaruhnya, pokoknya kita jelasin di sana kayak gitu di pembahasan. Terus di sini tuh cara menganalisisnya bagaimana sih gitu. Jadi kita tuh harus ada datanya, terus ada fakta dan argumentasi kita itu harus sinkron dengan judul pembahasan atau sub-bab yang kita buat kayak gitu. Terus baru dari masing-masing bab itu kita harus bisa nih tarik kesimpulan singkat berdasarkan data argumentasi tadi. Oke, next. Nah, yang terakhir tuh baru ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini tuh
tadi dari pembahasan tadi itu kita tarik kesimpulan. Nah, biasanya itu teman-teman harus bikin per poin-poin ataupun per kalimat atau per paragraf nggak apa-apa juga. Yang penting ada sih kesimpulannya, tapi jangan kesimpulan ini tuh jangan mengulang apa yang ada di pembahasan. Maksudnya itu boleh mengulang, cuman di kesimpulan itu untuk jumlah katanya cukup maksimal 350 kata aja kayak gitu. Kalau ada per poin nggak apa-apa, misalnya ya kayak gitu tadi nanti ada contohnya kayak gitu. Mungkin di kesimpulan kayak gini. Jadi udah ada nih pembagian kesimpulan di pembahasan. Nah, itu teman-teman bisa jadiin kesimpulan akhir dari paper kalian kayak gitu. Oke, next. Oke, nah ini untuk contoh yang aku kasih sih sebenarnya itu adalah temanya terkait dengan impor beras. Jadi temanya itu adalah impor beras, terus judul yang aku ambil di sini itu adalah pengaruh rent-seeking behavior dalam kebijakan impor beras di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Otomatis kalau Presiden Joko Widodo di situ untuk tahunnya itu adalah di tahun 2014 sampai 2019. Di sini aku mau banget untuk lupa bikin tahunnya. Jadi di sini untuk judul dari tema impor beras di sini itu adalah bagaimana sih pengaruh rent-seeking behavior dalam kebijakan impor beras di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014 sampai 2019. Jadi pada periode pertama dari Presiden Joko Widodo kayak gitu. Nah, jadi untuk kedua terbelakangnya. Di sini teman-teman bisa jelasin dulu munculnya kebijakan impor beras ini kenapa kayak gitu. Siapa sih aktor dari kebijakan impor beras? Pasti untuk kebijakan impor beras itu adalah di Kementerian Pertanian. Nah, nanti juga ada aktor dari yang apa ya, aktor ke Kementerian Perdagangan itu juga bakalan ada apa namanya, bakalan ikut terlibat di dalam kasus impor beras ini kayak gitu. Terus ini latar belakangnya juga itu berkaitan dengan ketergantungan impor beras itu sendiri. Jadi di sini ketika Indonesia itu apa namanya ya sedikit sekali produksi dalam negerinya itu pasti itu berusaha untuk melakukan impor beras, walaupun di sini Indonesia kan kaya kan misalnya banyak banget tuh kayak akan pertanian, sektor pertanian itu bakal bisa dikembangkan lagi kayak gitu. Pasti kalau kita lihat kan luas wilayah Indonesia itu sangat banyak, terus persawahannya juga banyak. Tapi kenapa sih di sini tuh tetap Indonesia melakukan impor beras? Alasannya kenapa kayak gitu? Nah, jadi itu ada ketergantungan impor beras yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, terus di sini kita jelasin juga untuk latar belakang itu sedikit tentang adanya perdebatan aktor pro impor beras dan juga kontra impor beras kayak gitu. Nah, jadi di sini fokusnya itu bisa teman-teman jelasin juga impor beras itu apa, fokusnya ke mana. Nah, kalau untuk yang di latar belakang, fokusnya itu adalah ke bagaimana sih pengaruh rent-seeking behavior ini tuh dalam kebijakan impor beras Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014 sampai 2019. Jadi teman-teman untuk latar belakang atau fokusnya itu adalah ke pengaruh rent-seeking behavior-nya ini dalam kebijakan impor beras. Nah, itu adalah fokusnya teman-teman kayak gitu. Nah, jadi di latar belakang teman-teman juga harus jelasin juga alasan kenapa kasus ini itu terjadi gitu. Jadi di situ pemerintah lebih memilih untuk melakukan antisipasi cadangan beras dengan melakukan impor dibandingkan dengan meningkatkan produksi beras dalam negerinya. Selain itu adanya pengaruh dari pejabat membuka kesempatan bagi pengusaha untuk mengambil keuntungan. Jadi teman-teman harus tahu dulu apa sih arti dari rent-seeking behavior ini gitu. Jadi rent-seeking behavior ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan rent-seeking itu kalau di Indonesia kan itu artinya adalah perburuan rente. Jadi bagaimana sih jadi ada suatu kondisi yang dimana pejabat itu tuh membuka peluang bagi pengusaha atau yang dimana pengusaha itu lebih ke mafia pangan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi pejabat dan juga pengusaha itu mereka sama-sama diuntungkan kayak gitu. Itu adalah rent-seeking behavior. Nah, jadi di sini akibat dampak dari rent-seeking behavior itu adalah ke masyarakat, jadi ke petaninya. Kayak gitu. Jadi petani tidak maksudnya itu untuk maksudnya itu untuk harga dari produksi beras itu pasti bakalan menurun kayak gitu karena adanya banyaknya impor beras yang dilakukan oleh Indonesia.
Nah, terus di sini tuh, ya kenapa sih isunya menarik untuk dibahas, karena dengan adanya pengaluran siking ini tuh membuat meningkatnya isu, korupsi dan masyarakat atau petani semakin dirugikan, kayak gitu, dan itu juga akan berdampak buruk juga bagi pemerintahan Indonesia. Nah, terus untuk pertanyaan penelitiannya itu adalah, apa sih yang menyebabkan terjadinya rent seeking behavior dalam kebijakan impor beras di Indonesia saat kepresidenan Joko Widodo? Nah, itu adalah untuk pertanyaan penelitiannya. Kita fokus ke kenapa sih rent seeking behavior ini terjadi gitu dalam kebijakan impor beras di Indonesia. Next. Aduh, maaf banget teman-teman, ini untuk waktunya juga udah agak oke, mungkin aku persingkat lagi. Nah, ini untuk kerangka teori dan konsepnya. Jadi, untuk kerangka teori dari yang cocok untuk menganalisis tema terkait dengan impor beras ini itu adalah dengan adanya teori dari Economic Theory of Regulation yang dikembangkan oleh George Stigler tahun 1971. Jadi di sini menurutnya adanya pengaruh dari mafia pangan yang mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mendapatkan keuntungan. Terus di sini juga ada konsep mengenai rent seeking behavior tadi oleh Gordon Tullock. Yang dimana di sini tuh dia mengatakan kalau rent seeking itu tuh mengacu pada dua bentuk cost dalam aktivitas ekonomi atau dalam dua bentuk biaya dalam aktivitas ekonomi, yaitu terdapat transfer cost atau biaya untuk melobi kebijakan dan competing cost atau biaya untuk mengatur kebijakan agar si pengusaha itu bisa memonopoli sektor ekonomi tertentu. Jadi masing-masing pejabat ataupun pengusaha ini tuh sama-sama diuntungkan gitu terkait sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Terus di sini kita juga jelasin apa sih konsep impor tersebut. Terus kebijakan yang mengatur impor beras itu ada di undang-undang berapa gitu. Itu bisa menjelasin. Oke, next. Oke, pembahasannya. Jadi di sini tuh teman-teman bisa jelasin pembahasannya apa. Nah, di sini tuh untuk pembahasan yang pertama tadi kan teori itu adalah teori terkait dengan adanya mafia pangan kan di dalam sektor pemerintahan. Nah, jadi di sini tuh kita teman-teman bisa apa ya, di bagian yang pertama itu terkait dengan isu beras plastik oleh mafia pangan, penyebabnya apa, terus juga ada perdebatan pro dan kontra impor beras. Jadi teman-teman petakan tuh aktor protagonis, antagonis, terus aktor pro dan juga kontra terhadap kebijakan impor beras tersebut. Terus ada nggak sih jaringan afiliasi bisnis nasional juga internasional? Nah, itu ada nggak sih jaringan kerjasama bisnis nasional juga internasional dalam kebijakan impor beras ini? Nah, terus kuota yang diimpor itu berapa? Data-datanya berapa dari tahun 2014 ke 19 itu berapa banyak Indonesia mengimpor kayak gitu impor beras. Nah, terus di sini tuh ya prosedur impor berasnya gimana, kuotanya berapa, terus solusi untuk mengatasi kasus ini tuh apa. Nah, terus baru terakhir di kesimpulan. Nah, kesimpulan teman-teman bisa jelaskan per poin ataupun per paragraf, satu paragraf itu cukup sih. Pokoknya maksimal 350 kata sih untuk kesimpulan. Ada kerjasama antara pejabat dan pengusaha, terus juga mencari keuntungan, terus kurangnya sistem penegakan hukum dan lemahnya sumber daya manusia di Indonesia. Terus teman-teman juga bisa tambahin saran atau rekomendasi untuk pemerintah di Indonesia. Baru teman-teman jangan lupa untuk referensi dan juga daftar pustaka, terus dengan citation-nya pakai body notes atau footnotes kayak gitu. Itu aja sih palingan. Next. Ya, oke. Itu sih yang dapat aku sampaikan terkait dengan pembuatan paper. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan kalau ada yang ditanyakan boleh. Sebelumnya ini jujur untuk referensinya aku biar benar-benar aku ambil dari beberapa panduan dari dosen, terus beberapa referensi dari YouTube, terus juga referensi dari jurnal-jurnal lain atau terkait dengan panduan paper kayak gitu. Boleh, terima kasih. Terima kasih Kak Azila atas tutorial mengenai presentasi cara pembuatan paper. Berikutnya kita akan di acara tutorial mengenai materi pemikiran politik Indonesia yang akan ditutorkan oleh Nadia.
Silahkan Kak Nadia. Oke, thank you Ali. Sebelumnya karena ini this is my first time, jadi kita kenalan dulu ya. Kenalin sebelumnya mungkin ada yang belum tahu aku Nadia dari Prodi Ilmu Politik 2020. Mungkin dibandingkan tutoring, aku akan memilih kita sharing ya di sini karena pemahaman aku sebenarnya nggak sedalam itu gitu untuk tutoring, tetapi untuk menyanggupi kita sharing dan discuss sama kalian, oke, mungkin aku memiliki sesuatu yang bisa dibagikan gitu ketika aku mengambil mata kuliah ini. Jadi nanti yang mau tanya atau mungkin mau discuss dan menambahkan itu ya it's open gitu. Langsung aja di next Ali. Oke, jadi di sini akan ada 3 pembahasan. Kenapa nggak langsung bahas soal? Karena menurut aku pengen menotis aja gitu sih, nggak menjelaskan juga, tetapi untuk mengingatkan kalian lagi aja terkait dengan apa sih pemikiran politik Indonesia gitu, dan worldview Lawrence Lowell, karena menurut aku ini penting ya sebelum kita untuk kita memahami pemikiran politik Indonesia gitu, dan nanti baru kita bahas soal. Oke, next lagi. Oke. Jadi pemikiran politik Indonesia dulu. Sebenarnya apa yang harus dipahami terkait dengan pemikiran politik Indonesia itu intinya adalah dia ini adalah kesatuan makro gitu. Bagaimana suatu pemikiran dari orang tertentu gitu ya, yang akhirnya diterima oleh sebagian masyarakat yang besar, yang cakupannya luas, dan akhirnya dijadikan kesepakatan ataupun rujukan untuk bernegara dan juga mengadakan sistem politik gitu. Makanya kalau misalkan di sini dilihat panahnya ya, jadi PPI itu tuh sebenarnya interaksi masyarakat. Asalnya itu adalah interaksi masyarakat. Dan kalau kita lihat dalam setiap interaksi masyarakat, entitas, perkumpulan masyarakat, akan selalu ada sosok yang mendominasi. Dan sosok yang mendominasi ini akan mengeluarkan inisiatifnya, mengeluarkan ide-idenya, dan nanti akan ada yang namanya selling out process. Dan selling out process ini apa? Intinya itu dari selling out process itu adalah proses penerimaan gitu. Apakah si yang mendominasi ini yang mengeluarkan pemikirannya, mengeluarkan inisiatifnya itu disetujui dan diterima oleh masyarakat, oleh sebagian besar masyarakat gitu, hingga akhirnya menciptakan kesepakatan dan membentuk paramount value. Paramount value apa? Rujukan. Dia dasar gitu. Ketika tadi inisiatif tadi atau pemikiran tadi udah dibentuk kesepakatannya, maka dia ini akan menciptakan paramount value atau rujukan suatu negara untuk akhirnya dia membentuk segala keputusan gitu, baik itu secara domestik maupun internasional gitu. Makanya di sini aku tulis juga di ujungnya, nggak mungkin ada sistem tanpa adanya pemikiran gitu, karena pemikiran tokoh politik di Indonesia itulah yang akhirnya menghasilkan sistem politik di Indonesia. Dan kalau misalkan kita lihat sistem politik Indonesia itu kan materi kalian sebelumnya ya, jadi Prof ini tuh karena nanti akan mengajar sampai dengan semester 4, itu semuanya tuh berkesinambungan gitu, berkaitan gitu, dan bahkan nanti setelah kalian, dan ini tuh tipikalnya itu adalah arus balik gitu. Jadi dari pemikiran politik Indonesia ini ternyata melahirkan sistem politik, tapi sistem politiknya duluan gitu yang taruh di depan gitu. Jadi supaya kita jadinya tuh berpikir kayak apa sih sebenarnya yang ada beyond dari apa yang kita pelajari saat ini gitu. Dan nanti dari pemikiran politik pun ternyata ada lagi yang namanya kekuatan politik gitu. Itu nanti di next semester. Cuma aku notice aja untuk ini. Next lagi. Nah, di sini biasanya Prof akan membahas ini ya, karena dalam tadi yang aku bilang dalam interaksi masyarakat itu akan selalu mendominasi. Dan kenapa dia bentuknya piramid? Karena tidak semua yang mendominasi, tidak semua orang itu bisa mendominasi gitu. Dan hanya akan ada beberapa orang yang sekiranya memiliki kapabilitas atau Prof biasa menyebutnya dengan human faculty yang cukup, yang sekiranya dipercaya sama masyarakat sehingga ketika dia mengeluarkan inisiatif, oh masyarakat mau nih pakai nilai-nilainya dia gitu, mau nih pakai cara berpikirnya dia gitu, hingga akhirnya dijadikan rujukan gitu. Kurang lebih seperti itu. Makanya kenapa elit itu paling mengerucut, karena dia semakin akan semakin sedikit, karena yang tadi dia adalah orang-orang pilihan yang mungkin sudah memiliki kapabilitasnya itu lebih dibandingkan masyarakat lainnya. Dan ini kalau misalkan di sistem politik, kalian akan ini sama sebenarnya dengan apa yang disebut dengan suprastruktur, mesostruktur, dan juga infrastruktur gitu.
Kurang lebih seperti itu. Makanya kenapa mungkin kalau kalian ada yang bingung gitu, Prof kenapa bahas ginian gitu? Karena kita bahasnya pemikiran politik ya. Karena tadi base-nya itu awal mulanya itu adalah ya interaksi masyarakat yang akhirnya membentuk piramid kayak gini gitu. Next. Oke, langsung ke worldview Lawrence Lowell. Yang tadi aku bilang kenapa aku pengen bahas worldview karena menurut aku bisa dibilang keheranan kita tentang kok bisa ya suatu negara itu memikirkan hal ini, hal itu gitu. Karena ternyata di sini dijelaskan sama Lawrence Lowell dan pendapatnya ini dan atau pandangannya ini tuh muncul pasca Perang Dunia ke-1 gitu. Kenapa pasca Perang Dunia ke-1 ya? Karena ternyata setelah Perang Dunia ke-1 itu kan kita bisa bilang bahwa itu adalah fenomena pertama yang sangat luar biasa efeknya ke segala aspek dan sangat besar gitu ya, sampai-sampai kehancurannya itu luar biasa deh pokoknya. Nah dari situ ternyata dari kehancuran yang luar biasa itu dalam segala aspek, chaosnya itu akhirnya membentuk dua kubu cara berpikir negara gitu. Bahwasannya ada yang discontented dan juga ada yang contented gitu. Ada yang merasa puas dengan pencapaiannya itu adalah negara-negara yang sekiranya dia bisalah dia udah memenangkan perang dunia inilah gitu. Dia kayak mendapat apa yang ingin dia capai gitu melalui perang ini. Sedangkan ada golongan yang tidak puas gitu. Ada ya itu ya negara-negara yang akhirnya sekarang menjadi yang saat itu disebut sebagai negara dunia ketiga. Gitu. Next lagi. Nah, dan akhirnya nanti dari yang contented dan discontented ini tuh melahirkan beberapa cara pandang gitu. Ini yang kenapa menjadi rujukan Prof juga, kenapa dia menggunakan Lawrence Lowell gitu dalam pemikiran politik Indonesia, dalam materinya pemikiran politik Indonesia, karena ternyata gitu. Karena dari rasa puas dan ketidakpuasan itu akhirnya mendorong orang-orang yang tadi yang kita bilang sebagai orang yang mendominasi itu untuk menginisiasi sesuatu gitu. Paling gampangnya, dan Prof juga menyebutkan bahwasannya ini yang akhirnya melahirkan apa yang disebut sebagai penjajah dan juga negara yang dijajah. Dan Indonesia salah satunya. Kalau kita melihat prosesnya itu kan, lahirnya Indonesia itu karena adanya inisiasi bahwasannya kita harus merdeka, jangan mau terus-terusan untuk memberikan sumber daya kita ke negara lain. Awalnya itu kan dari situ gitu. Hingga akhirnya, Soekarno memiliki pemikiran untuk seperti ini gitu. Terus Sultan Syahrir memiliki pemikiran untuk seperti ini, Muhammad Hatta berpikir itu, dan akhirnya banyak pemikiran politik dan akhirnya melahirkan negara Indonesia. Jadi berasal dari rasa tidak puas dan ketidakpuasan dan adanya pesimis dan juga optimis gitu. Dan ini akan menghasilkan beberapa pandangan utama yang di 4 ini nih. Dan nanti kalau misalkan kita lihat lagi ya liberalis itu adalah termasuk liberalis dan juga konservatif itu termasuk negara-negara yang sudah merasa puas gitu. Mereka sudah merasa puas dan mereka sudah merasa kehidupan yang baik. Tapi itu puas dan tidak puas ini indikatornya itu adalah material gitu. Jadi nanti balik lagi tentang bagaimana suatu negara itu memperebutkan sumber dayanya gitu. Bagaimana mereka mencari sumber dayanya, memperluas kekuasaannya. Maka di sini dari rasa puas dan tidak puas ini pun akhirnya mendorong negara-negara itu untuk memperluas wilayahnya mereka gitu. Next kali. Nah, ini kalau misalkan kita lihat kayak all nations want to stretch, karena berawal dari yang tadi sebelumnya gitu ya. Ada rasa puas dan tidak puas sehingga mereka ingin memperluas wilayah mereka dan akhirnya menciptakan wilayah yang namanya wilayah inti dan juga wilayah periferi gitu. Next lagi, ini aku nggak tahu detail ya, aku cuma hanya sekedar menotis aja. Dan nanti dari sini juga yang tadi aku bilang bahwasannya puas dan tidak puas ini ternyata indikatornya itu adalah material gitu. Dan nanti akan baik lagi ke sumber daya gitu, kemampuan negara dalam mengelola fiskalnya, mengelola moneternya, dan juga mengelola sumber dayanya gitu. Dan akhirnya membentuk teori ketergantungan gitu. Adanya negara yang membutuhkan sumber daya dari negara A dan ternyata negara A itu membutuhkan kapital dari negara B gitu. Dan ternyata dependency teori ini akhirnya menghasilkan international division of labor dan juga class distinction. Karena adanya ketergantungan tadi, ada negara yang mampu dan juga ada negara yang tidak mampu. Dan balik lagi, itu berawal dari perasaan puas dan tidak puas yang disebutkan oleh Lawrence Lowell. Oke, next. Oke, kita langsung ke contoh soal aja ya. Langsung ke contoh soal. Di sini kalau tahun kemarin aku itu
soalnya itu ada 5, tapi seperti biasa ya, Prof itu kan suka yang agak banyak ya isinya. Dia suka yang ada anaknya soalnya, jadi jawabnya pun akan cukup panjang. Dan untuk yang kemarin itu kalau misalkan di awal ya, itu masih belum spesifik. Nanti biasanya kalian kalau di paruh kedua itu baru akan yang tadi terkait dengan piramid tadi, itu biasanya akan lebih detail lagi tentang 8 golongan yang ada di meso, yang kayak gitu-gitu. Itu tapi nanti akan ada di paruh kedua. Jadi untuk UTS ini biasanya akan mengarah ke terkait dengan pemahaman kalian tentang pemikiran politik ini gitu. Jadi yang pertama langsung aja aku bacain di sini. Pertanyaannya itu adalah, terangkanlah fungsi studi tentang pemikiran politik Indonesia dalam studi tentang hubungan internasional apabila ternyata hubungan internasional itu merupakan amalgamasi dari sejumlah core subjects, yaitu international politics atau global politics, international political economy, international law, etc. Ya, kalian bisa baca sendiri. Jadi di sini kuncinya itu yang pertama harus kalian pahami itu adalah amalgamasi ya. Kalian tentu udah sangat tidak asing ya dengan istilah amalgamasi. Kalau misalkan sama materi Prof akan selalu dibahas gitu bahwasannya hubungan internasional ini merupakan amalgamasi dari core subjects gitu, dari beberapa ilmu hingga akhirnya membentuk satu kesatuan ilmu baku gitu, yaitu hubungan internasional gitu. Nah, terus yang perlu kalian jelasin untuk menjawab ini, inti dari pertanyaannya itu adalah fungsi studi pemikiran politik Indonesia atau keterkaitannya apa sih sebenarnya sebuah hubungan internasional gitu. Ini kan ada banyak ya disebutin sama Prof. Kalian tuh bisa ngambil alternatif untuk menjawab secara detail. Jadi dari core subjects yang disebutin sama soal ini, kalian bisa mendetail kayak misalkan international politics itu hubungan apa sih keterkaitan dengan pemikiran politik Indonesia gitu. Atau misalkan tadi ada international law, apa sih hubungannya dengan pemikiran politik Indonesia, itu kan bisa menjabarkan satu-satu. Cuma di sini aku akan mengambil atau meng-highlight 3 poin utama atau 3 focal point. Jadi sebenarnya apa sih fungsinya atau apa sih keterkaitannya pemikiran politik Indonesia ini dengan hubungan internasional. Jadi yang pertama aku ambil itu adalah terkait dengan global politics, core subjects yang aku ambil dari dari ilmu hubungan internasionalnya, ada global politics, diplomasi, dan juga regional organizations. Kenapa 3 poin itu? Karena 3 poin ini yang sangat menampakkan keterkaitannya dengan pemikiran politik Indonesia ya, menurut aku. Jadi pertama adalah international politics gitu. Kalau misalkan di kelas kalian perhatiin, kalian pasti udah membahas yang namanya intermestic gitu, international domestic, bahwasannya yang tadi aku udah sempat notice juga, apa yang berawal dari pemikiran politik disepakati dan akhirnya itu menjadi rujukan gitu, rujukan suatu negara untuk menentukan decision-nya gitu, untuk menentukan keputusannya baik itu secara domestik maupun luar negeri. Nah, otomatis apa yang terjadi di international politik suatu negara itu akan berkaitan dengan pemikiran politik Indonesianya yang sudah menjadi paramount value gitu, yang udah jadi rujukannya secara resmi gitu. Nah, makanya di sini kenapa international politics ini akan berkaitan sama pemikiran politik gitu, karena ya bagaimana suatu negara mau menentukan pilihan politiknya secara internasional kalau misalkan dia belum punya rujukan di negaranya, dan Indonesia udah punya itu gitu. Indonesia udah memiliki pemikiran politik Indonesianya yang sudah dibakukan gitu. Makanya di sini kita bisa bilang hubungannya itu adalah ya lo nggak akan bisa menentukan international politics lo tanpa lo tahu pemikiran politik yang lo punya gitu. Itu untuk poin pertama. Terus untuk poin keduanya itu tadi aku menyebutkan diplomasi. Why gitu? Kenapa diplomasi? Diplomasi kan keterkaitannya sama orang ya, sama tokoh ya. Nah, itu lagi pemikiran politik Indonesia itu lahir dari sosok orang gitu ya, yang akhirnya disepakati dan juga diyakini gitu oleh masyarakat, yang akhirnya pemikirannya dia itu dipakai gitu. Karena yang tadi aku notice lagi, kalau misalkan dia itu memiliki capability yang bisa dipercaya oleh orang-orang gitu, memiliki human faculty yang nggak semua orang itu punya gitu, sehingga pemikirannya mau dipakai gitu. Otomatis orang-orang yang melakukan diplomasi ini kan, kalau misalkan kita tahu ya, diplomasi kan jelas ya, itu bagaimana suatu negara bisa membangun komunikasi yang baik gitu dalam hubungan internasional. Maka yang dipilih haruslah orang-orang yang sangat memahami pemikiran politik mereka gitu, termasuk tokoh-tokoh pemikiran politik Indonesia gitu. Dan kalau misalkan kita ingat lagi ya, salah satu diplomat hebat negara Indonesia, Bapak Kiai Haji Agus Salim,
itu adalah contoh nyata bahwasannya tokoh yang mencetuskan pemikiran politik Indonesia melakukan praktik diplomasi. Supaya apa? Ya supaya apa yang menjadi agendanya, apa yang harusnya menjadi keputusannya itu terlaksanakan dengan baik karena dia memahami pemikiran politik Indonesianya dengan baik. Terus next-nya itu poin yang aku ambil itu adalah regional organizations atau international organizations. Kita bisa melihat bahwasannya Indonesia itu kan salah satu ya, tapi emang regional organization itu adalah ASEAN gitu. Dan ini nanti akan baik lagi ke pemahaman kita bahwa pemikiran politik Indonesia itu membentuk segala keputusan gitu. Rujukannya itu akan membentuk segala keputusan dan Indonesia bisa ikut andil dalam ASEAN dan juga menjadi salah satu yang vokal gitu di ASEAN itu kan karena ada nilai-nilai yang diyakini Indonesia untuk akhirnya memperkuat regional gitu dengan membentuk ASEAN ini gitu. Dan dasarnya lagi itu adalah pemikiran politik Indonesia gitu. Jadi itu trifocal point yang bisa kalian sebutin untuk memahami apa sih sebenarnya fungsi pemikiran politik Indonesia gitu dalam studi hubungan internasional gitu. Karena nyatanya setiap aktivitas atau setiap yang harus dipahami terkait dengan core subjects yang ada di hubungan internasional itu ya asal mulanya adalah pemikiran politik Indonesia. Sehingga kita tahu gitu. Karena tadi pemikiran politik Indonesia itu adalah rujukan, kita tahu oh kenapa Indonesia mengambil keputusan kayak gini gitu. Kenapa Indonesia di G20 mengambil keputusan untuk tetap netral gitu ya di tengah adanya konflik Rusia dan Ukraina gitu. Yang kayak gitu itu balik lagi ke pemikiran politik Indonesia. Kurang lebih kayak gitu sih ya untuk menjawab soal nomor 1. Jadi kita pahami dulu amalgamasinya, baru kita pahami tentang mencari keterkaitan pemikiran politik Indonesia dengan studi hubungan internasional. Oke, next langsung kita ke nomor 2. Nomor 2, pemikiran politik Indonesia itu berada di dalam masyarakat, diformulasi, diungkap, dan diterjemahkan oleh infrastruktur dan suprastruktur, lalu terjadi pertukaran dan selingat proses yang diakhiri kristallisasi. Dan tentunya di dalam masyarakat terjadi komunikasi antar followers dengan pemimpinnya. Berikanlah contoh konkret dari skema pertukaran gagasan di atas dalam hasanah terbentuknya pemikiran politik Indonesia. Jadi intinya ini dari pertanyaan ini adalah selingat proses itu kayak gimana sih gitu. Selingat proses dari yang tadi kita sebut sebagai elit terus ke masyarakat itu kayak gimana gitu. Masyarakat di sini tuh followers yang maksud di sini tuh masyarakat ya, masyarakat yang tadi dia akhirnya mengikuti atau memutuskan untuk oke, nilai ini cocok nih, pemikiran ini cocok nih untuk kita pakai di masyarakat yang akhirnya nanti kita gunain untuk dijadikan landasan secara universal gitu dalam bernegara. Di sini kita bisa menjawab atau bisa memahami ya, bisa memahami bahwasannya jadi pertama kita ngelihat ya bahwasannya negara ini kan berinteraksi dengan masyarakat dan otomatis pemikiran politik yang sebelumnya dikeluarin itu kan yang ujungnya menentukan apakah nilai politik ini cocok atau tidak itu kan ya masyarakat itu sendiri gitu. Bagaimana masyarakat yang dari keberagaman itu untuk mempersatukan kita dalam sebuah sistem, mereka yang akan menentukan yes or no-nya gitu. Jadi inti dari saling out proses itu ya tadi proses penerimaan gitu. Jadi bagaimana pemikiran politik Indonesia itu adalah hasil dari aktivitas pemikiran manusia, terus juga dari para elit politik, dan akhirnya disalurkan ke masyarakat, dan juga dibakukan. Dan itu pun yang nanti melahirkan bagaimana masyarakat itu bisa sama-sama menggunakan nilai itu gitu. Sekarang lebih kayak gitu ya kalau untuk nomor 2. Jadi inti dari untuk memahami si selling out proses ini ya tadi gitu. Ketika pemikir politik itu memiliki demand faculty, menciptakan pemikiran-pemikirannya dan masyarakat menerima, akhirnya itu menemukan kesepakatan. Dan kristalisasi ini tuh ya bagian dari pengukuhan kesepakatan itu gitu. Jadi kayak misalkan baik lagi ya tadi kalau misalkan kita ke Indonesia gitu dari berbagai pemikiran yang ada hingga akhirnya yang menjadi founding father negara Indonesia itu adalah Soekarno.
Bapak Soekarno. Dan selling out ini juga merupakan pemikiran dari seorang elit yang nanti tujuannya itu ya untuk masyarakat gitu. Jadi sebenarnya kayak misalkan ketika Soekarno itu menginisiasikan kemerdekaan, ujungnya itu adalah bagaimana supaya kita tuh terlepas dari penjajahan dan membuat masyarakat ini juga mendapatkan keuntungannya gitu. Jadi makanya pertimbangan-pertimbangan itu dalam selling out proses itu masyarakat akan sangat menentukan gitu. Apakah ini untung nggak ini buat gue gitu, untung nggak gitu. Kalau misalkan untung, mereka akan say yes gitu. Kalau misalkan enggak, ya followers, walaupun masyarakat disebut sebagai followers, ya mereka juga memiliki pertimbangan-pertimbangan politik mereka gitu. Jadi tadi ya intinya dari untuk soal nomor 2 ini adalah bagaimana kita memahami siapa itu infrastruktur dan siapa itu suprastruktur gitu. Dan dari situ baru kita sangkut pautkan siapa yang sebenarnya menjadi followers di sini dan bagaimana selling out proses ini bisa ditentukan oleh masyarakat karena ya tadi karena pertimbangan pemikiran dari seorang tokoh elit politik itu pun juga akan mempertimbangkan sisi masyarakatnya gitu, keuntungan dari sisi masyarakatnya gitu, sehingga bisa menjadi kesepakatan bersama gitu. Jadi proses menjual lah ya. Terus langsung aja kita ke soal selanjutnya. Nomor 3 itu partai politik secara teoretik melakukan pembentukan kader atau kader forming, dan dengan demikian partai pun mempunyai pemikiran politik yang berbeda sebagai apa. Terangkan dari segi fungsi universal dari partai politik. Oke, jadi inti dari nomor 3 ini adalah pertama membicarakan tentang kader forming gitu, tentang pembentukan kader gitu. Dan di sini tuh intinya lagi itu kalau misalkan kita lihat adalah sebenarnya apa sih fungsi partai politik yang dia juga memiliki pemikiran politik gitu, dan wujud pemikiran politiknya itu sebagai apa gitu. Kalau misalkan kita tahu ya, jadi sebenarnya kan partai politik ini kan kalau kita lihat sangat beragam ya. Kecenderungan partai politik A mungkin bisa mengarah ke kiri, kecenderungan partai politik B mungkin bisa mengarah kanan, dan kecenderungan negara partai politik C itu mungkin bisa dia mengarahnya ke tengah gitu. Nah, jadi yang harus dipahami itu adalah bahwasannya dalam kader forming ini kan partai politik itu kan akan mengusahakan ya. Jadi inti mereka itu sama, inti mereka itu adalah bagaimana mereka mensosialisasikan dasar-dasar negara, Pancasila dan juga UUD 1945, tapi mereka memiliki penafsiran mereka masing-masing gitu, dan itu diwujudkan dengan apa? Diwujudkan dengan simbolisasi yang ada di partai mereka gitu. Inti mereka sama gitu, nasionalisme mereka sama gitu, tapi cara mereka menyampaikan itu akan berbeda gitu, dan itu akan disampaikan melalui pembentukan kader. Karena kan dalam partai politik mereka itu punya fungsi sosialisasi gitu. Nah, fungsi sosialisasi ini disampaikan melalui kader forming. Jadi kita bisa bilang bahwa kader forming itu adalah wadah partai untuk akhirnya mereka menyampaikan nilai-nilai mereka gitu. Dan fungsinya apa? Fungsinya yang tadi yang dibilang bahwasannya Indonesia itu kan kayak partai itu boleh ada, tapi dengan syarat ya salah satunya itu adalah edukasi politik gitu. Dan makanya kita bisa sebut bahwasannya wujud pemikiran politik partai itu seperti apa ya dengan tadi simbolisasi mereka dan juga cara mereka mensosialisasikan partai mereka ke masyarakat. Dan fungsinya apa? Fungsinya tadi untuk mencari aspirasi masyarakat, untuk komunikasi politik mereka dengan masyarakat, untuk pendekatan mereka dengan masyarakat, untuk akhirnya memilih siapa yang dari masyarakat sekiranya bisa dijadikan pemimpin-pemimpin politik selanjutnya, dan juga untuk sosialisasi politik agar masyarakat paham betul bahwasannya bagaimana apa sih pemikiran politik yang ada di Indonesia gitu. Apa sih pemikiran politik yang sebenarnya harus kita pahami sebagai warga Indonesia. Jadi sebenarnya tujuan semua partai politik itu sama gitu, tapi mereka memiliki beragam penafsiran yang akhirnya ditafsirkan yang tadi aku bilang lagi itu dibentuknya dalam simbolisasi partai-partai tersebut gitu. Oke, langsung aja kita ke nomor 4. Oke, langsung ini kita singkat aja ya pokoknya. Jadi kalau misalnya untuk nomor 4 ini kan apabila secara universal adanya pendapatnya si Aston ini dan apa yang dijualnya, intinya tuh apa sih sebenarnya yang dijual sama pemikiran politik partai gitu, dan kenapa partai itu kan sifatnya nggak universal ya, sedangkan kalau misalkan pemikiran politik yang ada di negara itu
A, berarti satu negara Indonesia itu harus A gitu caranya gitu, harus A gitu patokan atau pedomannya. Tapi kenapa partai politik yang sifatnya non legitimate gitu, enforceable dan juga enforceable tuh bisa membuat masyarakat itu yakin gitu sama apa yang mereka sebar gitu. Karena nyatanya pemikiran politik itu kan kembali lagi dia itu kan ditujukan untuk masyarakat gitu. Jadi ketika partai melakukan sosialisasi mereka, kenapa masyarakat bisa meyakini? Ya karena tadi memang keputusan atau apa yang disampaikan oleh partai itu sifatnya nggak mengikat gitu, nggak legitimate gitu. Tapi ketika disosialisasikan secara terus-menerus ke masyarakat, akhirnya di situ ada penerimaan oleh masyarakat gitu, penerimaan nilai-nilai oleh masyarakat terkait dengan apa yang disampaikan partai tersebut gitu, dan akhirnya membentuk kecenderungan masyarakat untuk masyarakat di daerah A kebanyakan dia mengikuti partai A karena dia kebanyakan sosialisasinya ya dari partai A gitu. Jadi pemikiran politik dari sebuah partai itu akan memiliki pengaruh melalui apa? Melalui sosialisasi gitu. Jadi proses menjual mereka itu ya dengan sosialisasi politik gitu. Dan yang akhirnya nanti akan menawarkan keuntungan-keuntungan bagi masyarakat sehingga masyarakat mau menerima itu gitu. Kurang lebih kayak gitu ya untuk menjawab soal nomor 4. Terus langsung next lagi kita ke nomor 5. Nah, untuk nomor 5 ini dia adalah pemahaman terkait dengan parliament values gitu. Apa sih yang tadi aku bilang sebagai rujukan gitu. Apa yang akhirnya bentuknya kayak gimana sih sebenarnya dari parliament values ini yang katanya tuh dia dari pemikiran terus disepakatin dan akhirnya dibakukan gitu sehingga sifatnya itu menyeluruh ke seluruh masyarakat gitu. Jadi yang pertama itu adalah kita bahwasannya tahu ya. Jadi apa yang disepakati sebagai konsensus nasional ini dan berwujud sebagai apa itu kita bisa bilang itulah Pancasila gitu. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa itu adalah hasil dari berbagai pemikiran gitu, hasil dari berbagai pemikiran yang disepakati masyarakat dan dia itu mencakup semua nilai yang ada di keberagaman yang ada di masyarakat gitu. Dan seingat proses hingga akhirnya membentuk Pancasila ini kan berarti kan berhasil kan oleh para tokoh-tokoh politik Indonesia gitu. Dan segala rujukan yang ada gitu, ya kita menggunakan Pancasila itu gitu. Kita balik lagi ke Pancasila gitu. Sama yang tadi kasusnya seperti partai-partai yang tadi gitu, kayak mereka sama gitu, mereka sama-sama berpatokan ke Pancasila, tapi cara mereka menafsirkan dan juga cara mereka mentransfer itu ke masyarakat ya dengan gaya mereka gitu, dengan keyakinan mereka gitu. Makanya kita bisa menyebut ini bahwasannya bahwasannya paramount value itu adalah bentuk atau wujudnya itu ya kita bisa sebut itu sebagai Pancasila gitu, tingkat tertinggi gitu yang udah di puncaknya gitu, yang semua ini berlaku gitu keseluruhan masyarakat Indonesia siapapun dan juga dimanapun gitu. Terus kalau untuk yang terkait yang selanjutnya ini kayak politik luar negeri maupun politik dalam negeri Indonesia secara pasti akan disemangati oleh pemikiran politik yang hidup dalam masyarakat maupun yang diresmikan oleh negara. Contoh konkretnya apa? Kalau misalkan kita menghubungkan dengan pembukaan UUD 1945. Contoh konkretnya itu adalah, salah satunya itu adalah ketika Indonesia mendukung, sangat menolak segala bentuk penjajahannya di atas dunia, bahwasannya penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Gitu. Itu salah satu yang bisa kita ambil dari pembukaan UUD 1945, dan yang tadi aku udah sebutin juga contohnya ya sebenarnya terkait dengan bagaimana decision making Indonesia terkait dengan G20 untuk tetap bersikap netral terhadap Rusia di tengah konflik Rusia dan juga Ukraina. Itu kan yang mendasarinya itu ya pemikiran politik Indonesia gitu, yang tadi akhirnya udah jadi Pancasila, terus akhirnya dibakukan juga sebagai UUD 1945 dan juga dipergunakan secara menyeluruh oleh seluruh masyarakat Indonesia. Lagi-lagi untuk yang B ini adalah intermestic gitu. Bagaimana bahwasannya foreign policy itu atau politika internasional Indonesia itu ya bikinnya at home gitu. Semuanya itu berasal dari rumahnya gitu, dari Indonesia aja, dari dalam domestik Indonesia. Kurang lebih kayak gitu sih ya kalau untuk soal-soal. Jadi intinya kalian harus memahaminya, harus paham dulu cara berpikir pemikiran politik Indonesia itu kayak gimana sih, apa sih sebenarnya pemikiran politik Indonesia. Maka untuk soal-soal selanjutnya tentang itu ya itu kalian akan bisa langsung paham gitu. Kurang lebih itu sih ya kalau yang dari
catatan aku dan juga terus juga ada referensi. Jadi ini beberapa referensi yang biasanya Prof pakai ya. Ada Public Opinion in War yang tadi, terus yang Lawrence Lowell, juga Indonesia Political Thinking. Kalau misalkan kalian nggak menyanggupi untuk membaca semua ini ya, apalagi in English gitu, kalian bisa cari reviewnya karena akan sangat membantu kalian untuk memahami pemikiran politik Indonesia gitu. Nah, terus nih yang di tengah ini sebenarnya bukan buku yang membahas tentang pemikiran politik Indonesia, tapi dia sangat menggambarkan prinsip intermestik tadi gitu. Bagaimana Timor ini yang kebijakan politik luar negeri Indonesia akhirnya membuat Timor itu lepas dari Indonesia, yaitu adalah baik lagi ke dasar pemikiran politik Indonesia gitu. Jadi di sini sangat Prof memberikan contoh, memberikan rujukan ini supaya kita paham praktik nyata dari konsep intermestik itu gitu. Oke, next lagi. Nah, ini sebenarnya ini ya nggak terlalu cukup berkaitan. Jadi ini adalah kutipan dari Prof. When two elephants fight, the grass suffers and the deer escapes. Jadi ini terkait dengan membahas yang tadi sebelumnya terkait dengan worldview-nya Lawrence Lowell, bahwasannya ada negara yang tidak puas dan puas gitu, dan ternyata itu menunjuk dan itu kan pemikiran itu kan keluar pasca Perang Dunia I gitu. Dan itu semakin terlihat jelas ketika terjadinya Perang Dunia II dan juga Perang Dingin gitu. Bagaimana akhirnya ada negara-negara hegemonik, dua negara hegemonik yang diibaratkan sebagai gajah oleh Prof. Istilahnya berantemnya mereka ini tuh mengkeoskan negara-negara sekitarnya gitu, negara-negara yang nggak berdaya gitu. Dan itu lah pemikiran politik. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyain, mau didiskus, ditambahin, atau mungkin kayak, Kak, tapi aku nggak kurang setuju nih sama pendapat kakak yang kayak gini-gini gitu. Mungkin itu sangat silahkan, karena aku mungkin bisa belajar juga dari kalian. Thank you semuanya. Baik, terima kasih karena dia atas tutoring mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia yang sudah disampaikan. Untuk sesi berikutnya adalah Q&A. Bagi teman-teman yang masih bingung atau yang kurang jelas mengenai tutoring paper dan tutoring mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia, bisa raise hand atau ditanyakan melalui chat Zoom. Terima kasih. Halo Kak Nadia, aku mau izin tanya Kak. Iya, boleh. Aku mau izin tanya Kak, kalau misalnya Prof itu biasanya soalnya itu tuh sama-sama nggak sih Kak sama kayak semester sebelumnya gitu? Oke. Kalau soal Prof tuh dibilang sama enggak, tapi serupa iya. Jadi sebenarnya dari tahun ke tahun itu akan ada salah satu beberapa soal yang emang dia tuh sama persis, tapi sisanya itu biasanya searah gitu ya, arahnya sama, tapi nanti biasanya ada spesifikasi yang bisa jadi itu nggak ada di tahun sebelumnya gitu. Kayak misalkan aku mungkin melihat catatan beberapa catatan dari angkatan kalian, itu kalian udah sangat-sangat membahas terkait dengan yang tadi yang core, negara inti dan juga peri-peri, bisa jadi itu keluar gitu loh. Karena di tahun aku Prof itu nggak terlalu concern ke situ, justru malah concernnya ke yang tadi worldview-nya Lawrence Lowell gitu. Jadi pertanyaan kita justru malah yang sangat-sangat berkaitan dengan sanguine dan juga yang tadi contented dan juga discontented gitu. Jadi akan ada beberapa perbedaan pasti. Iya Kak. Ya soalnya tadi pas lihat PPT-nya juga pembahasannya kalau kita kan lebih ke praktek secara langsung, yang Ukraina Rusia, terus juga penjelasan Prof secara singkat, terus di mana letak apa ya maksudnya hubungannya gitu antara PPI dan juga perang Rusia ini kan. Nah terus habis itu makanya agak beda tadi waktu ngelihat ada beberapa part yang beda, jadinya nanya. Iya, makanya lebih dipelajarin aja gitu. Jadi ini referensi aja gitu. Karena pokoknya setiap tahun tuh pasti akan ada hal yang berbeda yang Prof bahas gitu terkait dengan materinya beliau. Kayak gitu, Panca. Ya, makasih Kak Nadia. Ya. Baik, apakah ada yang masih ingin bertanya?
Kalau gitu aku mau nanya deh, maksudnya itu kalian dari kalian itu udah ada apa aja sih maksudnya tuh udah ada belum maksudnya bentuk tugas atau bentuk UTS-nya itu apa aja kayak gitu. Ada aja nggak sih misalnya papernya ada berapa macam, satu dari misalnya kebijakan publik apakah paper, terus juga politik apa. Mungkin Nadia atau aku bisa bantu untuk selain pemikiran politik Indonesia bisa saya tuh terkait matkul lain boleh nggak apa-apa kalian tanya soalnya kan ini masih dalam tutoring kan itu ya tutoring mata kuliah gitu